Perkenalkan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa, Ibtu Jamaluddin. Selain sibuk dengan profesi sebagai anggota Polri, Jamaluddin juga gemar membantu sesama. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada 21 Juli 1983 itu, kini menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Mamasa. Dengan kemuliaan hatinya, ia membuka peluang usaha untuk sejumlah ibu bayangkari di Polres Mamasa. Kepada tribunsulbar.com, Jamaluddin mengungkapkan bahwa niatnya membuka usaha UMKM untuk sejumlah ibu bayangkari itu digagas bersama istrinya Vivi Mayasari. Ia menyiapkan lapak sejumlah bayangkari dan memberi modal untuk membuka usaha, seperti jual es buah, es teler, gorengan dan sejumlah jajanan lainnya. Selain itu, Jamaluddin juga gemar lakukan kegiatan agama, seperti ngaji dan kegiatan keagamaan lainnya. Ia juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan-Dewan Masjid di Polres Mamasa. Pelaksanaan tugas kami sebagai anggota Polri, terutama di bidang tugas kami di fungsi lalu lintas, tentu ada hal-hal di luar kedinasan yang kami lakukan. Yang pertama itu terkait dengan bidang kewirausahaan. Saat ini kami membina beberapa ibu bayangkari untuk memberikan peluang berwirausaha dengan menyediakan tempat usaha berupa box jualan. Ada 2 tempat yang kami siapkan, itu dikelola sepenuhnya oleh ibu bayangkari. Jadi kami hanya menyiapkan tempat, kemudian mereka berwirausaha di samping untuk mengisi hari-hari senggangnya juga menumbuhkan perekonomian di tengah-tengah keluarganya. Jadi kami menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan positif karena bisa membangun hubungan baik juga dengan masyarakat tentunya. Kemudian yang kedua di bidang keagamaan, ya alhamdulillah kami saat ini menjabat sebagai sekretaris pada Dewan Kemakmuran Masjid DKM di Masjid Polres Mamasa, selaku sekretaris yang itu sudah berjalan sejak berdirinya masjid tersebut. Kalau ini menarik kegiatan kita, Bang Nirana. Kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjabat ini apa saja? Apakah mungkin ada pengajian atau wajar apa-apa? Ya, di kegiatan di masjid tentu berhubungan dengan pembinaan rohani. Di masjid kami ada pembinaan anak-anak, terutama anak-anak yang berdomisili di sekitar masjid. Kami menyediakan tempat pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran di masjid tersebut, di mana anak-anak itu pada saat ba'da maghrib, pada sholat maghrib itu mereka berkumpul di masjid, kemudian melaksanakan kegiatan pengajian, mengaji, dibimbing oleh ustadz atau imam masjid. Di samping itu kegiatan-kegiatan di kerohanian di masjid tersebut ada binrotal yang diadakan oleh dinas, oleh Polres, dan paling semangat itu sebenarnya pada saat bulan Ramadan, karena mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu ada buka puasa bersama, ada sholat tarawih berjamaah, bahkan ada sholat-sholat sunnah yang lain yang kita laksanakan. Kalau keterlibatan kita kan masih di dalam kegiatan Dewan, apakah dua tadi Bapak sebagai mengajar atau? Kalau mengajar saya tidak sampai ke situ, cuman saya memfasilitasi, tentunya memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid selaku Dewan Kemakmuran Masjid. Ini sudah berjalan berapa lama? Kalau kurang lebih mungkin sudah di 7 tahunan itu berjalan itu kegiatan tersebut. Iya. Kalau setiap Ramadan alhamdulillah selama ini ramai terus dengan jamaah-jamaah, baik itu anggota Polri maupun masyarakat yang berdomisili di sekitar masjid. Kalau sekaitan dengan UMKM tadi dan buka lapangan kerja untuk bayangkan, apakah itu dipungut biaya atau seperti apa? Selama ini kami belum memungut biaya karena ini baru berjalan beberapa bulan. Kami hanya memberikan kesempatan kepada mereka berjualan. Mungkin kedepannya kalau memang mereka sudah lebih bagus ke tahap kehidupannya, mungkin sudah ada insentif untuk kami sebagai pemilik tempat. Itu yang disediakan semacam apa saja? Apakah hanya sebatas tempat atau diberikan modal juga? Diberikan modal juga, karena saya sebenarnya bersama dengan istri saya memfasilitasi, memberikan tempat, bahkan
kami modali awalnya untuk membuka usaha tersebut karena mereka menjual kuliner atau makanan-makanan di tempat tersebut. Itu dimulai sejak tahun berapa kan? Itu masih di tahun ini 2025. Iya. Oke, harapannya mungkin dengan profesi-profesi lain, kegiatan-kegiatan lain atau kesibukan lain yang dilakukan sekaitan dengan kegiatan-kegiatan mengedukasi atau apa kan, selain dari kesibukan kepolisian ini, apa mungkin harapannya? Tentunya harapannya ya sebagai kita anggota Polri, tentu harapan kita dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita bisa semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun hubungan baik, sehingga pelaksanaan tugas kita juga akan berjalan dengan baik. Karena prinsip saya bahwa kita diciptakan di dunia ini ada yang paling penting adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau sebelumnya kan sejak sekolah menempuh pendidikan dulu apa sih cita-citanya memang dari polisi seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dari awal saya ingin sebenarnya lebih kepada tenaga pendidik pengajar karena basic dari orang tua saya adalah pengajar atau guru, tetapi memang mungkin sudah jalan takdir membawa saya mengabdi di kepolisian. Itu mengabdi di kepolisian pada tahun berapa dan umur berapa kira-kira? Jadi untuk selesai pendidikan itu di tahun 2002 dan efektif bertugas di Januari 2023 sampai saat ini. Siap. Oke. Kalau hobi apa sih? Hobi saya pada dasarnya itu sebenarnya membaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.